dalam audio bersama Jazira di Jalan Jurnalis Remaja Arisalah. Podcast yang akan menemani hari-hari kalian dengan informasi yang menarik dan inspiratif seputar dunia siswa dan sekolah SMA terpadu Arisalah. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adiwiyata. Mungkin beberapa orang sudah mengenal dengan istilah ini, tapi yang belum tahu, jangan khawatir, kita akan mengupas tuntas apa itu sekolah adiwiyata dan bagaimana SMA Terpadu Arisalah bisa mendapat julukan sekolah yang ramah lingkungan. Bersama saya Sifedara Akila sebagai moderator, kita akan mengajak kalian mengenal berbagai macam program adiwiyata di sekolah SMA Terpadu Arisalah dan inisiatif yang telah dilakukan SMA Terpadu Arisalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan sehat. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita sambut narasumber kita kali ini, Ibu Hitwa Nuraini sebagai Kepala Sekolah SMA Terpadu Arisalah. Halo Ibu. Hai. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi, Bu, boleh Ibu kenalin dulu Ibu ke pemirsa yang di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hitwa Nuraini. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah SMA Terpadu Arisalah. Cukup sih Pak, apa lagi? Sekarang mungkin Bu, kita langsung masuk ke pembahasan kita ya Bu. Sebagai permulaan, boleh nggak sih Ibu memberikan gambaran umum tentang program adiwiyata di SMA Terpadu Arisalah dan kapan sih dimulainya? Lalu apa yang menjadi latar belakangnya Bu? Oke. SMA Terpadu Arisalah itu mulai diajukan untuk menjadi sekolah adiwiyata itu tahun 2022. Di awal tahun itu bulan Januari atau Februari kita memang diajukan untuk dijadikan sebagai calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian dari sana kita mulailah berbenah ya. Dari mulai Januari, Februari kita mulai berbenah, dari mulai menambah tanaman yang tadinya bisa dibilang sangat sedikit, mulai ditambah-tambah. Kemudian bulan Maret itu dilakukan verifikasi dari Dinas DPR KPLH Kabupaten Ciamis dan akhirnya alhamdulillah sekolah kita layak untuk dijadikan sebagai calon sekolah adiwiyata. Kemudian pada tahun 2022 bulan Juni kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata kabupaten dan tahun 2023 bulan Desember itu kita dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, latar belakangnya kenapa SMA Terpadu Arisalah bersedia untuk dijadikan sebagai sekolah adiwiyata? Yang pertama itu adalah dalam rangka untuk mempromosikan SMA Terpadu Arisalah, memperkenalkan kepada halayak agar banyak siswa yang bisa bersekolah di SMA Terpadu Arisalah khususnya seperti itu. Yang kedua, latar belakang yang kedua adalah potensi hijau yang ada di SMA Terpadu Arisalah. Bahwa SMA kita tuh berada di bawah naungan Yayasan Arisalah dengan luas lahan lembaga Arisalah yang sangat luas sehingga bisa memungkinkan untuk dijadikan sebagai lembaga yang hijau. Yang ketiga, ini juga potensi sejarah yang dimiliki oleh Arisalah. Jangan lupa bahwa Arisalah itu pernah menjadi, bahkan mungkin sampai sekarang menjadi salah satu pesantren agribisnis. Latar belakang yang keempat adalah potensi dari siswa itu sendiri. Siswa di sini kan mondok, berasrama selama 24 jam berada di kawasan Arisalah. Nah, potensi sampah dari siswa bahkan di ustadz dan juga dari sering keluarga itu ternyata kan melimpah dibandingkan dengan siswa-siswa yang berada di luar. Sehingga ada sampah organik dan anorganik yang ternyata ini bisa menjadi bahan untuk pengolahan sampah. Ini beberapa latar belakang kenapa SMA Arisalah mau dijadikan sebagai sekolah pendidikan itu. Kalau Bu, kan setiap program itu kan pasti ada visi misinya ya Bu ya. Kalau boleh tahu visi misi Arisalah itu apa? Sekolah adiwiyata. Oh iya, berkaitan dengan sekolah adiwiyata ya. Baik untuk visinya kita kembalikan ke visi sekolah. Tahu nggak
Visi sekolah. Tahu. Visi sekolah SMA Terpadu Arisala itu adalah dalam budaya wisata hijau menghasilkan lulusan yang memiliki spiritualitas iman, integritas akhlak, dan kompetensi akademik yang memampukan mereka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan yang lebih tinggi, nasional dan internasional. Nah, mengacu kepada visi tersebut karena di sana ada 4 elemen. Yang pertama adalah dalam budaya wisata hijau, ya. Kemudian yang kedua spiritualitas iman, yang ketiga integritas akhlak, yang keempat kompetensi akademik. Nah, berkaitan dengan ini, maka ini sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sekolah adiwiyata, karena tadi yang pertama adalah wiyata hijau. Tahu wiyata itu apa? Wiyata hijau. Tahu. Ya. Wiyata itu adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kalau secara kamus universalnya gitu ya, secara universalnya, dan kita katakan itu sebagai sekolah. Hijau itu berarti adalah kaitannya dengan pelestarian atau lingkungan hidup gitu ya. Jadi dengan seperti itu maka sesuai dengan visi yang ada di SMA Terpadu Arisala. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan yang sekarang gitu, ada yang namanya 8 dimensi profil lulusan. Di mana itu kalau kita kenal dengan singkatan 7P, 7K dan 1P. Masih ingat? Masih Ada dong. keimanan, apalagi Kemandirian, kritis, kemudian keimanan dan ketakwaan. ketakwaan. Tadi sudah, kemudian komunikasi, kesehatan, ya. Dan itu semuanya saya pikir itu tercover dalam visi tadi, ya. Keimanan takwaan ada di spiritualitas iman. Kemudian kolaborasi, penalaran kritis itu juga termasuk ke dalam kompetensi akademik dan juga ke dalam integritas akhlak gitu ya. Itu juga yang kita katakan sebagai budaya hijau, itu termasuk juga ke dalam salah satu bentuk wujud kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Jadi memang visi kita tidak berseberangan dengan adiwiyata. Nah, adiwiyata karena ini adalah program sekolah maka mengacu juga, jadi visi-visi itu juga ada di dalam itu gitu ya. Jadi memang sudah sesuai dengan sekolah kita sebagai sekolah tadi. Apa sih untuk mencapai status sebagai sekolah adiwiyata itu kan ada langkah-langkahnya ya Bu ya? Apa tuh kalau boleh tahu langkahnya? Berarti ini langkah konkret maksudnya ya? Iya. Dari awal Iya, dari awal. adiwiyata Iya. sampai sekarang. Oke. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa adiwiyata itu dimulai di SMA ini dari tahun 2022. Nah, dari awal gitu ya, dari bulan Januari, Februari, nah kita sudah mulai pembenahan, terutama penambahan, kemudian setelah verifikasi kita ekstra cepat karena bulan Juni kita sudah terdaftar penilaian, sehingga di bulan Maret, April, Mei dan Juni kita pembenahan besar-besaran ya. Tadi sudah tanaman ditambah lagi, kemudian yang kedua itu pembuatan tempat pot-pot gitu ya di lantai 2 itu di pot tanaman. Jadi masing-masing kelas itu memiliki tanggung jawab untuk melihara pot-pot di depan kelas. Kemudian lantai bawahnya kita membuat taman-taman sederhana yang ditanami tanaman-tanaman. Kemudian yang ketiga juga kita membuat tempat sampah yang bukan satu tapi banyak sekali dengan kategori penggunaan sampah gitu ya. Ada apa saja kategori sampah? Ada organik, ada anorganik dan B3. Ya, ada B3 gitu. Kemudian yang keempatnya ini yang paling yang menguras yang hektik gitu ya. Nah, ini kita dulu kan tempat sampah pembuangan air itu di belakang. Nah, itu yang kita pindahkan. Jadi sekarang itu di Arisala tidak ada lagi tumpukan sampah karena semuanya sudah dialihkan ke TPA akhir Kabupaten Ciamis. Jadi kalau dulu sampah itu di belakang, sekarang itu sudah sudah diubah menjadi kebun pisang. Silahkan nanti dilihat ya. Dan sampah-sampah itu secara rutin sekarang diangkut oleh truk sampah. Kita bekerjasama dengan dinas kebersihan dan diangkut ke TPA akhir kabupaten seperti itu. Kemudian langkah-langkah lainnya kita juga melaksanakan kebersihan gitu ya secara rutin. Kalau sekarang masih rutin di tiap hari Jumat kita kebersihan dari depan gitu ya, dari jalan raya sampai ke belakang gitu. Kemudian
Kita juga mendirikan bank sampah itu di tahun 2022 masih bank sampah Risalah Jaya yang itu oleh Mas Jadi. Itu dasarnya didirikan oleh Bupati. Kemudian, nah pada bulan Juni 2022 akhirnya kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, kemudian langkah selanjutnya, oh iya, kita juga membuat ini produk unggulan dari SMA Terpadu Arisala. Nah, selanjutnya pada bulan tahun 2023, nah kita kan akan menuju ke provinsi. 2023 kita juga terus-menerus melakukan perbaikan yang lainnya gitu ya. Salah satunya dengan menambah program adiwiyata ya dalam kurikulum sekolah. Kemudian juga mewajibkan anak-anak untuk membawa tumbler dan misting untuk ke sekolah sehingga mengurangi pengurangan sampah plastik. Kemudian juga diusahakan di kantin itu menyediakan makanan-makanan yang bergizi gitu ya, yang memang bukan makanan yang gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2023 di bulan Desember itu kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Ya. Nah, untuk menuju tingkat provinsi itu memang ada beberapa hal yang harus ditambahkan daripada tingkat kabupaten. Nah, satunya adalah kita harus sosialisasi ke sekolah-sekolah yang terdekat. Di kita kan ada sekolah SD dan SMP, jadi sekarang kita ke SD Awiyani dan SMP Terpadu Arisala. Kemudian alhamdulillahnya di Arisala itu kan sudah ada konservasi energi matahari, energi surya. Kita punya panel surya ya yang ada di Asrama Putra. Nah, itu juga bagian dari konservasi energi. Kemudian juga kita memanfaatkan air hujan di kadang gitu ya, itu digunakan untuk konservasi air itu seperti itu ya. Akhirnya kita bisa di provinsi. Juga produk kita alhamdulillah diperbanyak produk-produk yang ada di Arisala itu masih ingat nggak Pak? Sekarang agak jarang diproduksi ya, karena keterbatasan waktu dan tenaga gitu ya. Itu apa saja? Abon lele. Kemudian apalagi ekoenzim, terus apa yang minuman itu? Yang minuman itu apanya? Semawali. Ya, Terus dulu kan ada ini, kita banyak menanam bayam-bayam Brazil, kritik bayam, alhamdulillah ya, sampai kita melakukan pameran di berbagai tempat. Bu, kita juga mau tahu kegiatan yang melibatkan siswa dalam program adiwiyata itu apa aja misalnya? Semua kegiatan adiwiyata pasti melibatkan seluruh elemen sekolah, bukan hanya siswa, semuanya juga dilibatkan. Semua yang ada di sekolah, mulai dari siswa, guru, dalam pendidikan, penjaga, gitu. Bahkan orang yang salah semuanya dilibatkan nanti kegiatannya. Bagaimana sih peran guru dan staf sekolah dalam menjalankan program adiwiyata? Berperan sekali ya, karena sosok guru mungkin sebagai leader terdepan untuk memberikan teladan kepada anak-anak. Jadi untuk adiwiyata ini kan bukan hanya untuk penghargaan, tapi untuk memberikan karakter atau pembiasaan yang baik khususnya terhadap lingkungan kepada anak-anak, dan itu salah satunya harus diawali dari Bapak Ibu guru dan para staf termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi dengan teladan dari kami, maka ini lebih efektif kepada anak-anak untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup seperti itu. Jadi keterlibatan guru, tenaga pendidikan, bahkan sekolah itu sangat-sangat harus terlibat. Karena dari mereka lah anak-anak itu akan mencontoh. Ya, betul. Ya. Lalu apa sih tantangan yang dihadapi SMA Terpadu Arisala dalam menjalankan program adiwiyata dan bagaimana solusinya? Tantangannya sebenarnya lebih ke arah menumbuhkan karakter dan konsistensi itu. Jadi kalau sekolah kan tiap tahun anak berganti. Kadang-kadang anak yang ini sudah paham, ketika sudah keluar digantikan dengan siswa yang baru. Nah, ini bagaimana caranya pemahaman tentang lingkungan itu juga diberikan kepada anak-anak yang baru masuk.
Kemudian yang kedua juga karena kita sekolah swasta, kecenderungan untuk berganti guru juga sangat besar. Guru yang tadinya sudah paham di Adiwiyata, sudah menjalani di Adiwiyata, itu justru keluar. Akhirnya ada datang guru-guru dan kita harus memberikan pemahaman yang sama berkaitan dengan Adiwiyata. Kemudian yang ketiga, ini tantangan yang sangat mendasar, konsistensi atau keberlanjutan atau kesadaran kita untuk perhatian dengan lingkungan ini kan ya kadang naik kadang turun, dan ini yang merupakan tantangan terbesar. Bagaimana caranya ini tetap bisa tetap berjalan meskipun pada saat turun kita tetap bisa melaksanakannya, karena bukan lagi dasarnya oleh penghargaan tapi kepedulian, kesadaran kita untuk tetap melaksanakan pelestarian lingkungan khususnya di SMA Terpadu Arisala. Dan setiap program itu pasti mempunyai dampaknya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih dampak apa yang diberikan sekolah Adiwiyata ya terhadap perilaku siswa dan warga sekolah itu apa? Dampak positif atau negatif? Dampak positifnya dulu. Dampak positif. Dampak negatif kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya pasti berdampak baik. Tapi Ibu mau bertanya ke Asifa boleh ya? Boleh. Menurut Asifa kira-kira apa yang dirasakan Asifa? Dampaknya aku jadi tahu gimana caranya memilah sampah dengan baik, tahu macam-macam sampah. Macam-macam sampah? Iya. Sekarang sudah bisa membuang sampah sesuai bisa dong, kan udah tahu. Iya, tempat sampahnya ada? Ada. Ya, nah dimanfaatkan itu ya. Nah, itu salah satu dampaknya bahwa kesadaran siswa khususnya itu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup. Alhamdulillah sudah ada gitu ya. Kalau dulu sebelum kita masuk sebagai sekolah Adiwiyata, lihat SMA itu sangat gersang lah, tanamannya bisa dihitung jari, tidak sebanyak sekarang. Kemudian ketika kita datang ke kelas ada aja itu ya yang sampah-sampah. Tapi sekarang alhamdulillah terus yang disediakan tempat-tempat sampah di setiap kelas, di ruangan-ruangan dengan kategorinya masing-masing. Kemudian juga komitmen dengan siswa gitu ya, wali kelas dengan siswa khususnya komitmen bahwa kelas ketika jam pertama harus dalam bersih, dan ketika anak-anak meninggalkan kelas juga harus dalam keadaan bersih ya. Kemudian juga kan dengan Adiwiyata itu kami membuat SK tentang duta Adiwiyata. Di dalamnya adalah anak-anak yang bisa diandalkan untuk pelestarian lingkungan, menjadi leader untuk teman-temannya. Nah, ada program dari Duta Adiwiyata sekaligus juga program dari OSIS bahwa di SMA Terpadu Arisala itu ada lomba kebersihan yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Nanti ada klaster bersih, klaster kotor, gitu ya, seperti itu untuk menumbuhkan semangat untuk terus menjaga lingkungan, terutama kebersihan. Itu tantangannya. Kemudian dari tantangan yang up down itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita tetap menjaga kesadaran kita bahwa menjaga lingkungan itu bukan untuk lingkungan sendiri, tapi justru untuk kita sendiri ya. Karena kita sebagai makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain, membutuhkan alam sekitar, maka kita juga harus berhubungan baik, melakukan tindakan yang baik juga kepada alam sekitar. Itu ya. Lagi ada. Selanjutnya rencana apa yang Ibu inginkan untuk memajukan program ini bisa berjalan terus? Oke. Rencana ke depan adalah ya, ini keinginan semua pihak, bukan keinginan sendiri. Kami sudah juga mencantumkan di dalam rencana tahunan atau rencana jangka menengah dalam kurikulum sekolah. Itu ada beberapa rencana ke depan, tetapi tidak akan saya jelaskan detail ya. Itu tidak akan jelaskan detail. Untuk melihat progresnya silahkan saja tetap dipantau ya medsos Arisala. Mudah-mudahan di sana terlihat progres dalam rencana-rencana ke depan terkait dengan kegiatan Adiwiyata.
harapan memang banyak setinggi langit, tetapi mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Rencana-rencana yang kita laksanakan bisa terlaksana dengan baik, dan juga dukungan dari semua pihak, seluruh elemen masyarakat itu, keloyalan, kesadarannya, partisipasi dalam kegiatan ini juga bisa terus berjalan. Nanti untuk rencana-rencananya ya silakan saja dipantau di medsos ya, tetap di medsos Arisalah, medsosnya ya, ada di Instagram dan sebagainya. Sebagai penutup nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk warga sekolah, siswa maupun masyarakat yang di luar mengenai lingkungan sehat? Ya, memang keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua gitu ya. Meskipun orang tua memang tidak setiap hari interaksi ke sekolah karena memang faktor jauh ya, tapi tiap bulan kita kan ada interaksi, karena ada penjemputan setiap bulan. Nah itu juga dilibatkan. Kemudian orang tua sudah beberapa semester ini kan memberikan sumbangsi. Anak-anak ketika dipulangkan nanti datang ke sini kan harus membawa pot bunga, ya, tanaman apapun. Ya, itu kan berarti memang itu kontribusi dari orang tua kepada sekolah dalam rangka ikut mewujudkan Adiwiyata. Nah, pesan yang ingin disampaikan. Ini mungkin menyeluruh, tidak hanya Adiwiyata saja, tapi minimal di dalamnya bisa untuk Adiwiyata ya. Jadi pesannya adalah jadilah orang yang berkesadaran. Tidak menjadi orang baik, tapi jadi orang yang sadar. Karena apa? Orang yang sadar, harus dijelaskan, kita sadar diri kita ini berada di sini untuk apa gitu ya, dan kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sehingga akhirnya kita membutuhkan lingkungan, membutuhkan sesama, dan bagaimana caranya agar sesama dan lingkungan itu bisa memberikan manfaat kepada kita, berarti kita juga harus memberikan manfaat kepada mereka. Itu saja. Mudah-mudahan pesan ini juga bisa memantik kesadaran, yang akhirnya tanpa harus sekolah istilahnya ke anak-anak harus, tapi anak-anak bisa dengan usaha sendiri untuk melaksanakan kegiatan yang kita sebut Adiwiyata ini. Terima kasih Ibu atas informasi dan waktunya. Semoga program ini bisa bermanfaat dan berdampak baik untuk kita, umumnya untuk semuanya. Demikianlah episode kali ini. Terus pantau channel YouTube kami dan sosmed kami. Jangan lupa like, share ke semua keluarga dan teman-teman kalian. Bersama Dabirah menebar kebaikan bersama. Goodbye.